Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Anakku, teriak seorang wanita yang berada di sebuah kamar. Wanita cantik itu kaget dan merasakan hal yang membuat jantungnya terasa sakit. Anakku, ucap wanita itu sambil menangis, dan juga memegang dadanya. Dia mengingat bayi kecil yang menghilang selama 16 tahun yang lalu. Huan, apa yang terjadi? Ucap suara yang tiba-tiba muncul di kamar itu. Sosok pria yang tampan muncul di samping perempuan tersebut, dan pria itu memiliki alis mata yang hampir mirip dengan Lin Tian. Ying Huan yang melihat pria yang datang ini, dia langsung kaget dan memeluk pria tersebut. Aku merasakan anakku dalam bahaya, dia sepertinya sedang ditelan oleh kegelapan. Apa yang terjadi? Aku takut telah terjadi sesuatu hal yang buruk kepadanya, ucap wanita itu. Tenanglah, anak kita pasti akan baik-baik saja, ucap pria itu dengan wajah yang sedikit menyakitkan, karena memikirkan anaknya yang menghilang 16 tahun lalu. Suami yang tidak bertanggung jawab, apanya yang tenang? Ini sudah 16 tahun aku menunggu berita tentang anakku, dan sampai sekarang dia belum kembali, bahkan aku sendiri tidak bisa membesarkan dia. Apakah aku pantas menjadi seorang ibu? Ucap wanita itu. Pria itu tidak bisa berkata-kata. Pria itu adalah Lin Dong. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lin Dong sedikit merasa pahit dan menyakitkan di hatinya. Pria dan wanita itu adalah orang tua kandung Lin Tian, ayahnya bernama Lin Dong, dan ibunya bernama Ying Huan. Sebenarnya, Lin Dong telah mencari anaknya dengan segala kekuatannya yang ada, dan bahkan, dia meminta bantuan kepada sahabatnya. Dia adalah Kaisar Api, alias Xiaoyan, untuk membantu mencari anaknya itu. Sedikit spoiler bosku. Nanti setelah cerita anaknya Lin Dong tamat, kita akan melanjutkan cerita tentang Lin Dong dan Xiaoyan, dan satu orang yang bernama Mu. Oke, kita lanjut. Dan bahkan, dia juga meminta murid-murid di tempatnya untuk turun ke dunia tingkat tinggi, menengah, rendah, dan dunia yang lainnya untuk mencari anaknya, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Melihat wanita yang menangis di pelukannya, itu membuat hatinya merasa semakin sakit. Bagaimana tidak, wanita ini selalu menangis setiap saat, itu dikarenakan dia selalu memikirkan bayinya yang telah hilang selama ini. Dia pun merasakan hal itu, sebagai seorang ayah, dia gagal menjaga anaknya sendiri, tetapi yang dapat dia lakukan sekarang adalah, menenangkan istrinya ini agar tidak menangis dan larut dalam kesedihan. Apa yang terjadi? Tanya seseorang. Setelah suara itu terdengar, pintu kamar itu terbuka, dan wanita cantik lain masuk ke sana. Wanita itu memiliki wajah yang tenang dan secantik peri. Jika Ying Huan seperti peri es yang sangat memikat, tapi wanita ini seperti peri es yang sangat dingin, dan bahkan terasa tak tersentuh. Huan mengatakan bahwa, anak kita dalam bahaya, jawab Lin Dong. Wanita itu berjalan ke arah mereka berdua, dan kemudian duduk di sebelah Ying Huan. Saudari Qingzu, aku bisa merasakannya, anakku dalam bahaya, aku benar-benar dapat merasakannya, ucap Ying Huan. Aku percaya saudari, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu adalah istri pertama dari Lin Dong, dan dia juga memiliki anak perempuan yang sudah besar, jadi, dia mengerti bagaimana perasaan Ying Huan sebagai seorang ibu. Ling Qingzu memeluk Ying Huan yang sedang menangis, dan di sana Ying Huan segera melepaskan kecemasannya. Lin Dong yang melihat itu, dia kemudian pergi dan meninggalkan mereka berdua. Dia sudah tahu bahwa, tidak ada gunanya dia tetap berada di sana, dia lalu pergi ke sebuah puncak di tempat tersebut, lalu dia mengeluarkan sebuah anggur cap orang tua dari cincin penyimpanannya, dan kemudian meminum anggur itu sambil melihat ke langit. Apakah anakku sedang dalam bahaya? Ucapnya sambil melihat ke langit. Hahaha, tenang saja kakak pertama,
anakmu pasti akan baik-baik saja, ucap seseorang. Setelah mengatakan itu, sesosok pria cantik muncul di belakang Lindong. Oh, adik kedua, ada apa kamu datang ke sini? Tanya Lindong. Pria cantik itu adalah Lin Diao, alias kakek Marten, alias Little Marten. Dia adalah adik kedua Lindong yang telah bersumpah. Tentu saja dong, apakah kamu sedang memikirkan keponakan kecil? Tanya Little Marten. Benar, barusan saja, Ying Huan merasakan anakku dalam bahaya. Aku tahu, mungkin saja apa yang dikatakan Huan itu benar, tetapi aku, balas Lindong sambil meminum anggur cap orang tua itu, dan tidak menyelesaikan perkataannya. Little Marten menyadari kekecewaan yang dirasakan oleh saudaranya itu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga telah mencoba mencari ke berbagai wilayah dan dunia tingkat tinggi, dan bahkan dia sampai turun ke dunia menengah dan dunia fana atau rendah. Percayalah, keponakanku pasti akan baik-baik saja, ucap Little Marten sambil menepuk punggung Lindong, dan kemudian duduk di sampingnya. Oh, terima kasih adik, ucap Lindong sambil tersenyum sedikit, dan kemudian melihat ke arah Little Marten. Kita adalah saudara, dan Lin Tian adalah keponakanku, aku juga sangat mencemaskannya, jadi tidak perlu berterima kasih seperti itu, balas Little Marten. Kamu benar, ucap Lindong sambil memberikan sebotol anggur cap orang tua yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Little Marten segera mengambilnya, dan juga ikut minum bersamanya. Hari itu, mereka berdua minum bersama di atas puncak. Ada beberapa orang yang juga keluarga mereka, yang melihat dua orang sedang berada di puncak. Mereka tidak mengganggu Lindong maupun Little Marten, karena mereka tahu kalau pemuda yang dikatakan sebagai yang terkuat di dunia tersebut, itu telah kehilangan anaknya selama ini. Siapapun pasti akan sakit bila harus kehilangan anak selama 16 tahun, dan bahkan mereka yang juga keluarga Lindong sangat sedih bahwa Lin Tian adalah bayi yang mereka harapkan selama ini, itu telah menghilang karena kejadian 16 tahun yang lalu. Bahkan karena hilangnya Lin Tian, seluruh dunia itu bergerak untuk membantu mencarinya. Tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Lin Tian. Lindong dan Little Marten saling memandang, dan tiba-tiba saja Lindong berbicara ke arah langit, ada air mata jatuh di wajahnya, dan saat itu juga langit di sekitar wilayah itu menjadi gelap, air hujan pun segera jatuh dan membasahi wilayah tersebut. Lindong mengeluarkan sedikit air mata kesedihan, dan bahkan dia hanya bisa menatap langit dan bergumam. Anakku, ayah yakin kamu pasti akan baik-baik saja, dan suatu saat nanti, ayah yakin keluarga kita pasti akan berkumpul kembali, gumam Lindong. Little Marten juga hanya menatap ke langit yang sudah mulai hujan, tapi di matanya juga ada sedikit rasa kesedihan. Mereka berdua terus minum tanpa memperdulikan hujan deras yang turun. Dua saudara itu dikagetkan dengan kemunculan seorang anak perempuan. Ayah, ucap seorang gadis cantik yang berada tidak jauh dari puncak tersebut. Anak perempuan tersebut adalah anak pertama Lindong dan Ling Qingzu, dan anak itu bernama Lin Jing. Dia sedih melihat ayahnya menjadi seperti ini, padahal, ayahnya dinobatkan sebagai manusia terkuat di benua ini. Dia mengerti akan rasa kehilangan dari ayah dan seluruh keluarganya, dia pun merasakan sakit di hatinya, karena 16 tahun yang lalu adik laki-lakinya telah menghilang. Sejak saat itu, seluruh keluarganya diisi dengan kesedihan. Dia pun juga telah ikut mencari adik laki-lakinya itu, tapi hasilnya tidak ada sampai sekarang. Kuatkan dirimu, percayalah, adikmu pasti akan kembali, ucap pria besar di samping Lin Jing. Iya Paman Xiao, balas Lin Jing. Paman Xiao yang dimaksud Lin Jing adalah Lin Xiao, alias Little Flame, alias api kecil. Hari itu juga, hujan tidak hanya turun di wilayah timur, tetapi di seluruh dunia itu, langit pun ikut menangis. Ada beberapa orang yang tahu kenapa langit menangis, mereka hanya bisa mendesah dan hanya berharap yang terbaik untuk Lindong dan keluarganya. Cerita berpindah. Lin Tian tertelan oleh tangan hitam itu,
dan dia sudah tidak sadarkan diri selama hampir 3 hari lamanya. Tubuh Lin Tian sekarang berada di dalam pusat formasi darah itu, di mana-mana di sekitar tubuh Lin Tian, itu hanya ada darah dan mayat. Lin Tian pun terbangun dan membuka matanya, dan kemudian melihat di sekitar area itu. Walaupun sudah sadar, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan bahkan sangat sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, karena tubuhnya saat ini sudah berada di luar kendalinya. Apa yang terjadi? Ucap Lin Tian dengan bingung. Hahaha, bocah, tubuhmu sangat cocok untukku, serahkan saja tubuhmu padaku dengan patuh, ucap seseorang. Lin Tian melihat ke sekitarnya, lalu dia memfokuskan ke arah altar yang ada di bawahnya. Dia dapat melihat ada segumpal darah yang berubah menjadi sebuah kepala yang sangat menakutkan. Siapa kamu? Tanya Lin Tian. Dari darah itu, Lin Tian bisa merasakan bahaya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa kepala darah itu bukan hanya kepala biasa. Hahaha, kamu pasti sudah memiliki jawabannya di hatimu, balas kepala darah itu. Aku tahu, kamu adalah Raja Yimo, ucap Lin Tian. Hahaha, kamu memang layak untuk menjadi wadahku, ucap kepala darah itu. Aku bisa mengetahuinya, karena hanya seorang raja yang bisa membuatku merasakan ancaman berbahaya seperti ini, ucap Lin Tian dengan serius. Oh, begitukah, kamu memang kuat di usiamu, dan bahkan mungkin di dunia itu, tidak ada orang yang sekuat dirimu di antara generasi muda, balas kepala darah itu. Lalu kenapa, kamu hanyalah seorang raja palsu, dan kekuatanmu juga belum pulih, ucap Lin Tian. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Ucap kepala darah itu dengan bingung. Aku juga bisa merasakan bahwa, kamu hanyalah sepotong jiwa, aku sangat yakin, kalau tubuhmu itu masih terluka, ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, kepala darah itu mengerutkan wajahnya, dia merasa anak ini sangat berbahaya, dan sebaiknya dimusnahkan sekarang juga. Bocah, aku akan segera menelan jiwamu, dengan begitu, tubuhmu akan aku miliki, hahaha, ucap si kepala darah. Tanpa balasan dari Lin Tian, jiwa itu langsung masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Saat jiwa itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian, dia merasakan rasa sakit yang sangat menusuk, dan itu seperti tubuhnya ditusuk ribuan pedang. Lin Tian berteriak, dan dia mencoba untuk bertahan dari serangan jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi setelah beberapa saat bertahan, Lin Tian langsung pingsan dan tak bergerak lagi. Di dalam tubuh Lin Tian, jiwa yang berada di luar tadi telah masuk, dan mencoba untuk menghapus jiwa Lin Tian. Jiwa anak ini sangat kuat, tapi sayang sekali, dia tidak memiliki pertahanan seperti para pemuda di dunia itu. Hehehe, dia tertawa gembira, karena telah menemukan tubuh yang cocok, dan juga, tubuh ini memiliki kekuatan yang kuat, itu sangat cocok untuk sepotong jiwanya ini. Setelah sepotong jiwa itu menguasai tubuh Lin Tian, maka Lin Tian akan menjadi boneka bagi Raja Yimo itu. Dia terus berusaha menyerang jiwa Lin Tian, dan jiwa itu bisa merasakan kalau jiwa Lin Tian semakin melemah. Di saat itu juga, dia tersenyum lebar-lebar di wajahnya. Lin Tian berteriak dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena jiwanya sendiri mulai terkikis oleh jiwa Raja Yimo itu. Walaupun dia kuat dan berada di tahap alam abadi bumi, tapi lawannya adalah seorang Raja Yimo yang berada jauh dari dirinya. Sebentar lagi, kamu akan menjadi milikku, hehehehe, ucap jiwa Raja Yimo itu. Teriakan Lin Tian semakin keras, sedangkan di ruangan itu, semuanya telah tersegel, dan bahkan, kalung binatang iblis Lin Tian juga terkunci, baik itu Feng Er, Bai Kecil, dan Lin Long. Mereka mencoba untuk keluar saat merasakan Lin Tian dalam bahaya. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat keluar dari sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakak berteriak seperti itu? Ucap Feng Er dengan cemas. Jiwa kakak sepertinya sedang diserang oleh sesuatu. Jika kita tidak cepat-cepat keluar, maka kakak akan dalam bahaya, ucap Bai Kecil. Ayo semuanya,
teruslah mencoba, tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus membantu kakak, ucap Linlong. Dan tiba-tiba saja, duar, mereka menyerang dengan segala kekuatan mereka, agar mereka bisa menembus formasi di kalung Lintian, tetapi sayangnya, semua usaha mereka telah gagal. Ah, ibu! Lintian terus berteriak, lalu tanpa sadar memanggil kata ibu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Cerita berpindah lagi ke dunia lain. An-er, teriak Ying Huan-Huan sambil terbangun dari tidurnya. Saudari, ada apa? Tanya Ling Qingzu yang menemaninya tidur di kamarnya. Aku merasakan anakku memanggil diriku, dia sangat kesakitan, bahkan, dia terus berteriak dan memanggilku, anakku benar-benar dalam bahaya, jawab Ying Huan-Huan sambil menangis di pelukan Ling Qingzu. Saudari, mungkin itu hanya perasaan dirimu saja karena lelah, ucap Ling Qingzu untuk menenangkan Ying Huan-Huan. Tidak, aku bisa merasakannya, ini sungguh nyata, dia benar-benar sangat kesakitan, aku mendengar suara rintihan kesakitan dari anakku, balas Ying Huan-Huan. Saudari, percayalah padaku, tidak ada hal yang akan terjadi pada An-er, ucap Ling Qingzu. Anakku pasti baik-baik saja, aku yakin, kami akan bertemu suatu saat nanti, saat itu aku akan memeluknya, dan tidak akan membiarkannya pergi dariku lagi, ucap Ying Huan-Huan dengan kesedihan di dalam hatinya. Ling Qingzu hanya bisa mencoba menenangkan wanita itu lagi, dan dia tidak meninggalkan wanita itu sedikit pun dari kamarnya. Ling Qingzu juga melihat ke arah pintu untuk sesaat, dan kemudian menghela nafas dengan sedih. Tentu saja, Ling Qingzu tahu kalau suaminya sedang berdiri di depan pintu, dan mendengarkan pembicaraannya dengan Ying Huan-Huan. Lindong yang telah mendengar perkataan Ying Huan-Huan dari balik pintu kamar tersebut, dia hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat karena saking eratnya, kuku jarinya sampai menembus ke dalam dagingnya. Pria yang dikatakan paling kuat tersebut, itu menjatuhkan air mata ke lantai, dan dia melihat ke atas sambil bergumam. Untuk apa menjadi kuat dan memiliki harta yang berlimpah, jika diriku sendiri gagal untuk melindungi anakku sendiri, ucap Lindong dengan sedih. Cerita berpindah lagi ke situasi Lintian saat ini. Hehehe, sedikit lagi, tubuh ini akan menjadi milikku, ucap jiwa Raja Yimo itu. Di dalam ruang jiwa Lintian yang terdalam, ada sebuah patung es yang berbentuk phoenix, tetapi yang aneh dari patung phoenix itu adalah, hal tersebut seperti asli, tapi tubuhnya itu ditutupi dengan warna biru. Mengaum. Sesaat setelah patung itu membuka matanya, dan terdengar suara yang lebih keras dari suara harimau yang mengaum dari patung tersebut, jiwa raja yang hampir saja menyelesaikan hal itu, tiba-tiba saja terkejut setelah mendengar raungan itu, seakan-akan dia merasakan bahaya, dan dia bersiap-siap untuk pergi dari tubuh Lintian. Gawat, seru Raja Yimo dengan kaget, dan yang membuatnya aneh adalah, dia melihat hawa di ruang jiwa Lintian menjadi semakin dingin, lalu di sekitar ruang itu menjadi beku seperti es. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin hal tersebut ada di dunia ini, ucap Raja Yimo itu untuk yang terakhir kalinya. Lalu dia diserang oleh hawa dingin tersebut, dan akhirnya hancur karena getaran di sana. Mengaum, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.